Episode selanjutnya kita diperlihatkan Liko dan Roy yang tiba di Artazon yang dikenal sebagai sebutan kota bunga dan seni. Terbukti dengan banyaknya Pokemon tipe rumput yang tinggal di sana. Salah satunya mereka melihat Smolil, Pokemon yang menyimpan minyak yang ada di atas kepalanya. Mereka juga melihat Sunflora yang berdiri di depan patung yang dibuat oleh Kolza itu sendiri. Scene lalu berpindah dengan Kolza yang sedang berada di ruangan gelap sambil mengagumi patung miliknya. Liko dan Roy lalu menghampiri penjual es krim untuk menanyakan perihal tentang keberadaan Shiny Rayquaza. Namun penjual itu mengaku belum pernah melihatnya. Singkat cerita, Liko dan Roy melihat Nemo yang menggunakan Paumon mengalahkan Skibloom dalam pertempurannya. Roy yang kagum dengannya langsung menghampirinya. Menyadari Roy adalah seorang trainer Pokemon, Nemo langsung menantangnya melakukan Pokemon Battle. Liko dan Roy sempat terdiam karena kebingungan. Liko segera memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka ke sini untuk bertemu dengan Kolza. Nemo akhirnya paham dan di saat kemudian Nemo akhirnya membawa mereka ke tempat kediaman Kolza. Nemo menjelaskan bahwa Kolza adalah seorang seniman sekaligus gym leader di kota ini. Singkat cerita, mereka mendengar suara pecahan vas bunga yang ternyata Kolza lah dalang dibalik suara pecahan tersebut. Nemo menanyakan kabar Kolza selama ini. Kolza yang menjawab bahwa dirinya terlihat baik-baik saja, membuat Liko semakin gugup dan mengatakan bahwa ia disuruh datang ke sini oleh ayahnya yaitu Alex. Mendengar nama temannya disebut, Kolza bergetar hebat yang kelakuannya membuat Liko semakin ketakutan. Kolza mengajak mereka untuk minum teh di kediaman rumahnya dan menyadari kecintaannya akan seni, seperti yang terlihat dari benda-benda yang semuanya diukir menyerupai Pokemon tipe rumput. Di saat kemudian, Roy menanyakan perihal tentang Shiny Rayquaza kepada Kolza. Kolza seakan tidak senang dengan pertanyaan tersebut dan beranjak dari tempat duduknya. Kolza kemudian menunjukkan ke bawah untuk melihat patung Shiny Rayquaza yang telah dibuatnya. Akan tetapi patung tersebut telah hancur. Roy khawatir bahwa ada yang salah dengan pertanyaannya. Liko kemudian menemukan potongan Shiny Rayquaza di sudut ruangan, menyimpulkan bahwa Kolza sedang stres saat ini. Liko yang menyimpulkan hal itu membuatnya harus melakukan sesuatu demi bisa membuat Kolza tersenyum kembali. Sesampainya di halaman, mereka berniat mengumpulkan Sunflora seperti apa yang telah dilakukan anak-anak sebelumnya. Di saat Liko sudah menemukan 2 Sunflora, Kolza yang melihat itu pun mulai penasaran dengan apa yang mereka rencanakan. Singkat cerita, mereka telah berhasil mengumpulkan banyak Sunflora. Dolly lalu mengungkapkan persembunyian Kolza dengan menumpahkan minyak ke arahnya. Kolza yang saat ini sudah tidak punya pilihan lain selain mengajak mereka ke rumahnya lagi, di mana ia mempersembahkan patung Shiny Rayquaza dengan Sunflora yang memandang ke arahnya. Kolza mengerjakan patung ini untuk menangkap intensitas melalui mata Sunflora sampai tiba di mana ia akhirnya melihat Shiny Rayquaza tersebut. Kolza benar-benar syok dibuatnya, karena itulah sebabnya dia kehilangan minatnya lagi termasuk pertarungan sebagai gym leader. Liko yang melihat hal itu merasa kalau Kolza sudah berada di titik rendahnya, sedangkan Roy mengagumi patung Shiny Rayquaza yang telah dibuatnya dan ingin pergi ke hutan untuk melihat Shiny Rayquaza yang sesungguhnya. Kolza yang heran menanyakan kepada Roy mengapa dia tidak takut setelah mendengar ceritanya. Roy merespon karena itu adalah langkah awal dalam petualangannya. Kolza yang menyadari tekad Roy yang begitu kuat menantangnya untuk melakukan Pokemon Battle untuk membuktikan apakah Roy layak bertemu dengan Shiny Rayquaza. Meskipun ini gym battle pertamanya, akan tetapi Roy sangat ingin memenangkan pertarungan tersebut. Kolza yang mendengar hal itu terlihat senang, kemudian ia mengeluarkan Sudowoodo dalam pertarungannya. Liko mencoba untuk memperingatkan tipe dari Pokemon tersebut. Akan tetapi Roy tidak menghiraukannya mengira Sudowoodo bertipe rumput. Fuecoco menggunakan move Ember, akan tetapi move yang dilontarkannya tidak mempan terhadap Sudowoodo. Sudowoodo kemudian mengeluarkan move Rock Throw yang mengenai telak musuhnya. Pada percobaan kedua, Fuecoco akhirnya bisa menghindari serangan tersebut. Namun di saat kemudian Sudowoodo menggunakan substitusi untuk membuat lawannya kewalahan. Sudowoodo menggunakan move Taun yang dimana membuat Fuecoco marah dan menggunakan move terbarunya yaitu Stomping Tantrum.
Selain menemukan Sudowoodo yang asli, serangan tersebut juga efektif dengan Pokemon bertipe batu. Colza secara mengejutkan mengaktifkan Terastal, mengubah Sudowoodo menjadi Terastal rumput. Secara mengejutkan, Sudowoodo melancarkan serangan Trail Glass untuk melumpuhkan lawannya sekaligus mengakhiri pertarungan. Colza mengucapkan selamat kepada Roy atas pertarungannya dan mengajak mereka untuk melihat patung yang berasal dari hutan. Hutan tersebut adalah tempat Colza melihat Shiny Rayquaza dan kemudian beresonansi dengan Pokemon legendari. Akan tetapi hal tersebut masih belum diketahui penyebabnya. Setelah kembali ke kapal Brave Asagi, Liko dan Roy menceritakan apa yang mereka temukan. Liko menyampaikan bahwa patung yang ditunjukkan oleh Colza memberi kesan tersendiri. Liko menyampaikan bahwa ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Scene lalu ditutup dengan bayangan hitam yang melintasi hutan.